dan Astuti akan menyajikan kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning pada materi matematika kelas 5 pokok bahasan menjumlahkan pecahan dengan menyebut yang berbeda. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum buka materi hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu oleh Aldi. Siap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum berdoa, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam mulai. Siap berdiri. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beranak mulia dan berjalan kejis. Duduk kembali. Oke, anak-anak, hari ini guru akan absen. Siapa yang tidak masuk? Ya. Apika, Den, Al-Yubi, Ladiri. mana? Bu. Oke, Aldi. Hari ini ada beberapa teman kalian yang tidak masuk karena sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh. Dan anak-anak yang di sini tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Oke. Sebelumnya untuk semangat kita melakukan doa terlebih dahulu. Satu, masih ingat? Bisa. Ingat. Nomor 1. Yes. Nomor 2. Oke. Nomor 3. Semangat. Nomor 4. Konsentrasi. Nomor 5. Siap belajar. Terima kasih teman-teman, kita semuanya. Anak-anak membawa buku untuk hari ini. Oke, silakan untuk dipersiapkan. Ya, dikeluarkan dari tas. Ya, minggu kemarin sudah saya jelaskan tentang pecahan. Apa pecahan itu? Satu bagian dari Sekarang guru akan memberikan pertanyaan. Apakah tadi malam sudah belajar? Masih ingat materi yang kemarin? Pecahan 1/2. Angka 1. Ini angka 1 disebut dengan apa? Angka 2. Terima kasih. Misalkan sekarang guru beri pertanyaan 1/2. Ya, ini 1/2 ditambah. Saya ganti. Ini 2. Saya ganti di sini 4. Ditambah 3/4. 5 kali 5. Materi kita hari ini melanjutkan yaitu tentang penjumlahan berpenyebut berbeda. Kalau penyebut angka yang mana? Oke, anak-anak. Sebelumnya guru ingin mengungkapkan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu 1, kalian bisa memahami konsep pecahan penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Tujuan yang kedua, kalian bisa memahami arti penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda.
berbeda. Yang ketiga, kalian dapat mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan berpenyebut yang berbeda. Yang keempat, kalian bisa mengaplikasikan penjumlahan pecahan pada penyebut yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Maka anak-anak, sebelumnya guru punya video. Bentar kita buka videonya. Pecahan adalah bilangan yang bentuknya merupakan bentuk yang lain suatu bilangan pada ilmu matematika. Dinyatakan menjadi A per B. A adalah disebut bilangan, B disebut penyebut. Itu yang disebut dengan pecahan. Next. Nah, beberapa jenis pecahan adalah satu, pecahan biasa. Seperti apa contohnya pecahan biasa? Itu Berapa? 2/4. Ada lagi yang bisa? 1/3. Berapa, Nero? 3/4. 3/4. Najla, berapa contohnya pecahan biasa? 4/6. Oke, selanjutnya kita masuk dalam jenis bilangan pecahan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Siapa yang bisa menunjukkan pecahan campuran? Ara? 1, 5/4. Angka 1 merupakan bilangan bulat. Ya, kan seperti. Oke, siapa lagi yang bisa mencontohkan bilangan campuran? Adi? 2/4/5. 2/4/5. Angka 2 disebut dengan Bilangan bulat. bilangan bulat. Kalau yang 4, pembilang yang 5. Penyebut. Oke, terima kasih. Sekarang masuk dalam jenis pecahan yang ketiga, yaitu bilangan pecahan desimal. Kalau desimal, bentuk nilai pecahannya dengan penyebut yang dari angka 10, 100, 1000, dan seterusnya. Angkanya ditandai dengan 0, ya, itu pecahan desimal. Selanjutnya adalah pecahan senilai. Pecahan yang satu ini adalah 2 ataupun lebih pecahan dengan perbandingan nilai dari pembilang serta penyebut yang sama. Next. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan mempelajari penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sekali lagi, kalau yang penyebut angkanya yang di bawah apa yang di atas, Per? Di bawah. Bagaimana caranya? Itu adalah langkah-langkahnya menyamakan bilangan penyebut dengan mencari bilangan yang bisa sama-sama dibagi pada penyebut tersebut. Atau yang kedua, dengan cara mencari KPK dari bilangan penyebutnya. Penyebut yang sama lalu dibagi dengan penyebut yang awal, ya, lalu dikalikan lagi dengan bilangan pembilangnya. Setelah itu penyebut yang sama dibagi dengan penyebut yang awal dikalikan pada bilangan pembilangnya. Next. Nah, yuk lebih jelasnya kita lihat video pembelajaran kali ini. Nah, ini kan ya. Perhatikan di sini yang pertama sudah ada contoh soal, yaitu 3/7 ditambah 2/7. Kemudian soal yang kedua yaitu 1/5 ditambah 3/5. Untuk bagian atas atau angka 3 ini disebut dengan pembilang. Kemudian untuk angka yang berada di bawah ini disebut dengan penyebut. Sehingga pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan Nah, tadi itu ada penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, bagaimana? Tinggal menjumlahkan apanya? Pembilang. Berapa hasilnya? 50. Kita lihat lanjutannya. dan juga penyebut. Kita akan selesaikan contoh soal ini. Perhatikan adik-adik, untuk contoh soal ini pada bagian bawah atau pada bagian penyebut ini memiliki angka yang sama, yaitu di sini sama-sama 7. Kemudian contoh soal yang kedua sama-sama 5. Jika pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, kita hanya perlu menjumlahkan bagian pembilangnya saja. Jadi ini kita jumlahkan yang atasnya saja, yaitu 3 ditambah 2.
hasilnya adalah 5. Kemudian penyebutnya tetap 7 karena penyebutnya sama. Contoh yang kedua juga sama, kita jumlahkan yang bagian atas yaitu 1 ditambah 3. Hasilnya adalah 4 dan bagian bawah atau penyebut Nah, sekarang kita tetap masuk 5. pada Nah, ini catatan untuk pecahan yang memiliki penyebut yang sama ya, X 2 dan 7. Cara cepatnya adalah kita kalikan silang antara pembilang next Mbak ambilan KPK. dan penyebut. Jadi kalian bisa Semuanya menggunakan belok ke atas. common factor ataupun menggunakan bentuk tabel untuk mencari KPK. Nah, sekarang kakak akan mengajarkan cara yang biasa saja, yaitu dengan cara menambahkannya atau mencari kelipatannya langsung ya. Maka kita cari kelipatan 4 atau penjumlahan 4. Maka kita tambahkan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kemudian tambahkan lagi 8 ditambah 4 sama dengan 12. Tambahkan lagi 12 ditambah 4 sama dengan 16. Kita berhenti sampai di sini dulu. Sekarang kita cari KPK 6. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Sekarang adik-adik bisa perhatikan ada angka yang sama ya, 12. Kalau ada angka yang sama itu yang diambil untuk menyamakan penyebut antara 4 dan 8. Next. Ada angka 12 pada kelipatan 4 dan ada angka 12 pada kelipatan 6. Maka KPK-nya adalah 12. Sehingga untuk pecahan ini sekarang akan kita ubah penyebutnya yaitu menjadi per 12. Jadi 4 kita ganti 12, kemudian ditambah 6 ini juga kita ganti 12 per 12. Sudah selesai untuk bagian penyebutnya. Sekarang kita masuk ke bagian pembilang atau yang bagian atas. Kita bagi yaitu 12 dibagi 4. Jadi penyebut dengan penyebut ya adik-adik. 12 dibagi 4, kemudian ke atas dikali 3. Kita tuliskan 12 dibagi 4 dikali 3. Nah yang kedua, yang ini berarti 12 dibagi 6. Sekarang anak-anak sudah memahami arti menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Selanjutnya, untuk menyelesaikan itu, soal-soal yang ada di sini kalian bisa membuat atau mengerjakan soal-soal yang nanti akan diberikan. Oke? Setelah kalian mengamati video tadi, apa yang kalian temukan? Apa yang kalian temukan dari yang kamu nyanyikan di video tadi tentang apa? Jahat. Dengan penyebut yang berbeda. Apalagi menyederhanakan soal. Siapa yang bisa maju untuk mengerjakan soal tersebut? Siapa yang bisa? Ayo Adi, silakan. Silakan cara apa? PK. Berapa 12? Tulis. Oke, satu lagi, belum minta sampai bisa depan. Minta, minta. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sekarang guru akan membagi kelompok untuk kalian bermain ulat tangga matematika. Silakan bagi kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Yuk, silakan segera. Diberi nama apa? Kelompok apa? Mawar. Kelompok 2 diberi nama apa? Kelompok 5? Apa? Apa kelompok 5? Harimau. Oke, saya ulang. Kelompok 1 mawar. Kelompok 2
bagaimana aturannya? Dan perhatikan di situ. Saya jelaskan terlebih dahulu adapun komponen media. Ini satu soal yang kemudian kalian kerjakan bersama kelompokmu di meja masing-masing. Ya? Kalian cari di kartu jawaban. Setelah itu jika betul jawabannya selesai, masukkan pada kotak yang sudah disediakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Papan permainan dan membentuk dadu berikutnya. Bergiliran sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan dikocok. Data 2 silakan ditempati di kotak 2. Ambil soal, kembali ke kelompok untuk dikerjakan. 5, silakan ambil soal. Dua, kan dibagi 2. Ayo cari jawabannya. Cari jawabannya, masukkan ke kantong. Ayo jangan sampai kalian turun lagi dari yang sudah tinggi sampai turun ke di angka yang kecil ya. Oke, silakan. Kocok lagi kelompok ketiga. Ayo kelompok 1. Kalian sudah melaksanakan permainan ular tangga. Ya, untuk mempresentasikan ke depan silakan nanti kelompok 5 bagaimana hasil dari permainan dari ular tangga. Silakan diturun di belakang. Nah, di belakang apa tuh? Yuk, silakan. Bagaimana cara menjelaskan dan apa yang kalian rasakan silakan ditulis. Kelompok lain semuanya menulis. Nanti dua perwakilan dua kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Jawabnya sama aja. Bagaimana langsung permainannya? Ini buku akan bagikan LKPD-nya. LKPD-nya. Oke, Nana, guru bagikan LKPD kelompok. Nih ya. Ya, LKPD kelompok saya bagikan, silakan dikerjakan dan nanti juga untuk presentasi. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 5. Sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil dari permainan kelompok ular tangga tadi. Silakan kelompok berapa tadi yang mau? Kelompok 5. Silakan maju. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Perkenalkan dulu kelompok berapa? Siapa anggotanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari permainan ular tangga. Satu, mengetahui tentang ucapan. Apa yang kalian temukan pada saat kalian tadi bermain ular tangga? Yo. Cara menghitung
Nah, ayo kelompok 5 menemukan cara menghitung penjumlahan dengan penyebut yang berbeda dengan cara cepat. Menggunakan cara apa? APK. Oke, nah, silakan dijelaskan bagaimana caranya. Ayo, Vero. Jelasan apa, Pak? Bagaimana cara menyamakan tadi? Mencari penyebut yang bisa dibagi. Dari penyebut yang sama-sama bisa dibagi. Terus setelah sama penyebutnya diapakan? Dibagi pada penyebut yang Sama. wah, ya setelah dibagi penyebut yang apa diapakan? Kali. Bilang. Nah, setelah itu setelah sama hasilnya ketemu, bagaimana caranya? Taruh di atas penyebut yang baru. Nah, dia taruh di atas penyebut yang baru. Setelah itu menambahkan. Setelah menambahkan, di belakang setelah di belakang bagaimana? Disederhanakan. Setelah itu selesai menemukan ya. Bagaimana perasaan kalian sekarang setelah bermain pratangga tadi? Senang ya? Bisa tahu ya caranya ya? Sudah bisa kira-kira? Ada pertanyaan dari temannya, ayo? Tidak. Siapa yang bertanya? Di kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari permainan olahraga. Oke, terima kasih teman-teman untuk kelompok 3. Pembelajaran hari ini kalian sudah melakukan permainan apa tadi? Silakan kalian membuat kesimpulan. Silakan ditulis untuk membuat kesimpulan hari ini. Ayo kita tulis kesimpulannya. Silakan dibacakan dari kelompok 5. Membacakan kesimpulan hari ini. Mengetahui tentang pecahan. 1. Mengetahui tentang pecahan penjumlahan dengan Penyebut yang penyebut yang berbeda. Yang ketiga, menyenangkan dan seru. oh sangat menyenangkan sekali dengan bermain seperti ini ya. Ya. Siapa yang mau bertanya? Oke, berikutnya Nana untuk mempersiapkan materi minggu depan. Kalian silakan mempelajari tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Terus hari ini saya pembelajaran hari ini kira-kira sekarang kalau guru bagikan di sini ada lembar refleksi. Kalian tentang bagaimana perasaan kalian hari ini ya. Oke anak, hari ini kita sudah menuntaskan materi penjumlahan pecahan dalam penyebut yang berbeda. Terima kasih. Selanjutnya kita